tengah sunyinya malam, ketika angin hanya berbisik pelan dan dunia seolah berhenti bergerak, ada satu ruang yang perlahan terbuka, bukan di luar sana, melainkan di dalam dirimu sendiri. Ruang itu tak terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, namun terasa oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa. Itulah batin, sebuah dimensi sunyi yang selama ini kau abaikan karena terlalu sibuk mengejar dunia yang bising. Manusia sejak dahulu telah berjalan jauh, mencari jawaban ke gunung-gunung tinggi, ke hutan-hutan lebat, ke tempat-tempat yang dianggap sakral. Namun seringkali mereka lupa bahwa perjalanan terjauh bukanlah melangkah keluar, melainkan masuk ke dalam diri sendiri. Ilmu kebatinan bukanlah sekadar pengetahuan, bukan pula sekadar ajaran yang diwariskan. Ia adalah laku, ia adalah perjalanan, ia adalah keberanian untuk menghadapi diri sendiri tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa ilusi. Karena di dalam dirimu tersimpan lapisan-lapisan yang tak pernah kau sadari. Lapisan yang penuh keinginan, lapisan yang dipenuhi ketakutan, lapisan yang menyimpan luka, dan lapisan terdalam, yang sunyi, yang jernih, yang sejati. Namun tidak semua orang berani masuk ke sana, sebab semakin dalam seseorang menyelam ke dalam dirinya, semakin ia akan bertemu dengan kebenaran yang selama ini ia hindari. Dan kebenaran tidak selalu terasa nyaman. Kadang ia menyakitkan, kadang ia menghancurkan bayangan tentang diri yang selama ini kita bangun. Namun justru disitulah awal dari kesadaran. Dalam tradisi leluhur, perjalanan batin tidak pernah diajarkan sebagai sesuatu yang instan. Ia membutuhkan kesabaran, keheningan, dan keikhlasan untuk melepaskan. Bukan melepaskan dunia, tetapi melepaskan keterikatan yang berlebihan terhadap dunia. Karena selama hatimu masih terikat, maka batinmu akan terus bergejolak. Dan dalam gejolak itu, kamu tidak akan pernah bisa melihat dengan jernih. Maka, langkah pertama dalam ilmu kebatinan bukanlah mencari sesuatu di luar, melainkan berhenti sejenak, diam, merasakan nafasmu, menyadari keberadaanmu, dan mulai menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu. Bayangkan dirimu duduk dalam keheningan, tanpa suara, tanpa gangguan. Perlahan, kamu mulai menyadari betapa pikiranmu tidak pernah benar-benar diam. Ia terus berbicara, terus mengomentari, terus mengingat masa lalu, dan mengkhawatirkan masa depan. Disitulah kamu mulai memahami bahwa dirimu bukanlah pikiran itu. Karena jika kamu bisa mengamati pikiranmu, maka berarti kamu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar pikiran. Dan sesuatu itu adalah kesadaran. Kesadaran yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, oleh ambisi, oleh keinginan, oleh ketakutan. Ilmu kebatinan mengajarkan bahwa semakin seseorang mengenal dirinya, maka semakin ia tidak mudah goyah oleh dunia. Bukan karena ia menjadi kebal, tetapi karena ia memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara, memahami bahwa rasa datang dan pergi, memahami bahwa kehidupan bukan untuk dikuasai, melainkan untuk disadari. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada saat di mana kamu merasa kosong, merasa kehilangan arah, bahkan merasa tidak mengenali dirimu sendiri. Dan di titik itulah
banyak orang memilih untuk kembali ke kebisingan, kembali ke distraksi, kembali ke ilusi yang terasa nyaman. Padahal, jika ia bertahan sedikit lebih lama, ia akan menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada apapun, sebuah kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan. Karena pada akhirnya, ilmu kebatinan bukan tentang menjadi sesuatu, tapi tentang kembali pada keadaan alami, kembali pada kesadaran murni, kembali pada diri sejati. Seiring waktu, ketika seseorang mulai berani diam, berani menyaksikan, dan tidak lagi lari dari dirinya sendiri, ia akan mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Lapisan demi lapisan perlahan terbuka. Lapisan pertama adalah keinginan. Disinilah manusia sering terjebak, merasa bahwa hidup adalah tentang memiliki, tentang mengejar, tentang mengumpulkan sebanyak mungkin. Namun, semakin dikejar, semakin hati terasa tidak pernah cukup. Karena keinginan tidak pernah benar-benar selesai. Ia seperti api yang akan terus menyala selama diberi bahan bakar, dan disinilah ilmu kebatinan mengajarkan, bukan untuk mematikan keinginan, tetapi memahami sifatnya, bahwa ia datang dan ia akan pergi. Lapisan berikutnya adalah ketakutan. Ketakutan kehilangan, ketakutan gagal, ketakutan tidak dihargai, ketakutan akan masa depan. Ketakutan ini seringkali tidak terlihat, namun mengendalikan hampir seluruh keputusan dalam hidup. Banyak orang hidup bukan karena memahami dirinya, tetapi karena menghindari ketakutannya. Dan selama ketakutan itu tidak disadari, selama itu pula seseorang akan terus dikendalikan olehnya. Namun, ketika ia berani melihat, berani merasakan tanpa lari, perlahan ketakutan itu kehilangan kekuatannya. Lalu, lapisan yang lebih dalam lagi adalah luka. Luka yang mungkin sudah lama tersimpan, luka dari masa lalu, luka dari perkataan, luka dari kehilangan, luka yang tidak pernah benar-benar disembuhkan. Selama ini, luka itu disembunyikan, ditutup dengan kesibukan, ditutupi dengan senyuman. Namun, dalam keheningan, semuanya muncul kembali. Dan disinilah titik yang paling berat, karena tidak semua orang siap untuk bertemu dengan lukanya sendiri. Namun, justru disitulah pintu penyembuhan berada, bukan dengan melupakan, bukan dengan menolak, tetapi dengan menerima. Menerima bahwa semua itu pernah terjadi, menerima bahwa itu bagian dari perjalanan, dan membiarkannya larut dalam kesadaran yang lebih luas. Dan ketika seseorang terus melangkah, terus menyelam, tanpa melawan, tanpa menolak, ia akan sampai pada lapisan yang jarang disentuh oleh kebanyakan manusia. Lapisan keheningan. Di sini tidak ada lagi dorongan untuk mengejar, tidak ada lagi beban dari masa lalu, tidak ada lagi ketakutan tentang masa depan. Yang ada hanya kesadaran, hening, luas, tanpa batas. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa dirinya bukanlah apa yang selama ini ia pikirkan. Bukan nama, bukan status, bukan cerita hidupnya, melainkan sesuatu yang lebih dalam, yang selalu ada, yang tidak berubah, yang hanya menyaksikan. Dan dari kesadaran itu, lahirlah kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan dari membaca, bukan dari mendengar, tetapi dari mengalami. Ia tidak lagi mudah terseret emosi, tidak lagi mudah goyah oleh keadaan, tidak lagi kehilangan arah, karena ia telah menemukan pusatnya.
Namun perjalanan ini bukan akhir, karena setelah memahami, manusia tetap harus hidup di dunia, tetap berinteraksi, tetap bekerja, tetap menghadapi berbagai peristiwa. Namun kali ini dengan kesadaran yang berbeda. Ia tidak lagi hidup dalam ketidaksadaran, melainkan dalam kejernihan. Ia tidak lagi bereaksi tanpa sadar, melainkan merespon dengan penuh pengertian. Ia tidak lagi tersesat, karena ia telah menemukan jalan pulangnya. Dan disitulah makna sejati dari ilmu kebatinan, bukan untuk melarikan diri dari dunia, bukan untuk menjadi seseorang yang berbeda, tetapi untuk hidup sepenuhnya, dengan kesadaran yang utuh. Jika saat ini kamu sedang merasa lelah, merasa kosong, atau merasa kehilangan arah, mungkin itu bukan akhir. Mungkin itu adalah awal dari perjalanan batin yang selama ini kamu tunda. Tidak perlu jauh-jauh mencari, tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Cukup berhenti sejenak, diam, dan mulai mendengarkan. Karena semua jawaban tidak pernah benar-benar jauh. Ia ada di dalam dirimu sendiri. Saksikan, rasakan, dan temukan kembali pusaka jiwamu. Jika narasi ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan abaikan. Karena bisa jadi ini bukan sekadar video, melainkan panggilan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak melewatkan perjalanan berikutnya. Perjalanan yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat hidup untuk selamanya.